Haleluya. Sebelum kita masuk dalam ibadah kita, mari kita terus memperkatakan Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat pelindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami ada sebagai kami ada hari ini semua atas anugerah-Mu, perkenananmu atas hidup kami ya Tuhan. Kami datang pada siang hari ini, kami mau menyembah, kami mau memuji nama-Mu. Sebesar anugerah-Mu atas kehidupan kami ya Tuhan. Dengan kami mengucap syukur memuji-Mu, kami datang pada pagi hari ini ya Tuhan. Shalala.
berkat yang berlimpah-limpah atas kehidupan kami ya Tuhan. Kami telah menerima tubuh yang baru, hidup yang baru, bahkan jiwa kami terus diperbarui oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau memuji, kami mau melompat meninggikan nama-Mu. Kami mau bersorak-sorak dari tempat ini, sehingga nama Tuhan yang terus dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan, amin. Haleluya, haleluya. Berikan colek kiri kanannya, katakan tetap semangat. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan.
saatnya kita mau mengundang anak sekolah minggu untuk didoakan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalamku. Ku tidak akan menyerah meski dalam Bapak saudara saya undang ibu bagi berdiri. Kita akan memberkati anak-anak kita. Arahkan kedua tanganmu kepada anak-anak kita yang luar biasa. Bapak, sekarang ini kami menyerahkan anak-anak yang kami kasih. Bahkan lebih lagi Engkau mengasihi. Karena Tuhan Yesus katakan, biarlah anak-anak datang padaku. Dan sekarang kami menyerahkan anak-anak yang luar biasa dalam tamu. Berkat kasih karena dari Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus menyertai engkau, memberkati engkau, menyertai masa depanmu, menyertai kehebatanmu, kepandaianmu, kesehatanmu dijaga oleh Tuhan. Amin. Berkat-berkat dari Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus menyertai engkau. Amin. Bukan hanya engkau, tetapi kedua orang tuamu, ayahmu, ibumu dijaga oleh Tuhan. Pekerjaan keluargamu dijaga oleh Tuhan. Usaha keluargamu dijaga oleh Tuhan. Apapun yang kau lakukan, Tuhan berkati dalam nama Tuhan. Dalam nama Tuhan terus Tuhan berkati. Sekalipun kau masih kecil, Tuhan memberkati engkau dengan masa depan yang luar biasa, masa depan yang hebat, yang penuh harapan. Tuhan merencanakan keberhasilan dan keberhasilan di dalam kehidupanmu. Karena dari masa kecilmu, engkau sudah diserahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan sekarang ini malaikat-malaikat Tuhan menjaga engkau. Dan surga terbuka, dan langit terbuka, dan aliran-aliran berkat Tuhan tercurah atas engkau, menyertai engkau kemanapun kau pergi, dari sekarang sampai selama-lamanya. Semua yang percaya dan sudah memberkati, katakan amin. Amin. Punya Tuhan yang besar, yang bernyanyi Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sekarang ini kita akan menerima penyerahan anak ke hadapan jemaat Tuhan. GBI tidak membaptis anak karena sesuai dengan firman Tuhan, Tuhan Yesus menerima penyerahan anak. Baptisan akan diberikan kepada anak yang sudah bisa percaya imannya sekitar usia 12 tahun ke atas. Dan untuk anak-anak kita akan serahkan dan imannya akan dibimbing oleh orang tuanya. Untuk itu kita akan berdoa bagi keluarga Martopo Simanjuntak. Kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang ini Martopo Simanjuntak dan Ibu Novalihi Silaban menyerahkan anaknya Victory Joshua Simanjuntak ke hadapan jemaat Tuhan. Bapa Surgawi, sekarang sesuai dengan kebenaran firman-Mu, kami akan menyerahkan Victory Joshua Simanjuntak ke hadapan tahta Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Dalam nama Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau, Victory Joshua Simanjuntak. Tuhan memberkati hidupanmu, Tuhan memberkati masa depanmu. Dan lebih dari itu, sejak sekarang ini, melalui kedua orang tamu, Roh Kudus turun atas engkau. Roh Allah yang dahsyat turun karena papa mamamu, ayah ibumu mengasihi Tuhan Yesus, percaya kepada karya penebusan Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Dan Roh itu sekarang turun ke atasmu, menyertai, memberkati, melindungi engkau. Bahkan sejak saat ini malaikat Tuhan ada di hadapan tahta Bapa Surgawi
untuk memandang Bapa surga bagi engkau. Bahkan di bumi ada malaikat-malaikat Tuhan yang menjaga engkau, menyertai engkau siang dan malam sampai engkau dewasa, sampai engkau bisa mengaku imanmu di hadapan tata Bapa surgawi untuk menerima baptisan air di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa kasih karunia Bapa surgawi menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan sekarang engkau Martopo Simanjunta, Tuhan memberkati engkau. Pada kepala keluarga yang luar biasa, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati apapun yang kau lakukan. Usahamu diberkati oleh Tuhan untuk bisa menopang anak-anakmu menjadi anak-anak keturunan ilahi yang percaya, taat, menjadi pelaku firman Tuhan yang tak dan sia. Apapun yang kau lakukan, Tuhan berkati. Tuhan memberkati hikmatmu, Tuhan memberkati kesehatan kekuatanmu di dalam nama Tuhan Yesus. No palihi silaban, ibu rumah tangga, engkau menjadi tiang doa bagi suamimu, bagi anak-anakmu, bagi seluruh keluargamu. Tuhan memberikan engkau kekuatan yang ekstra, yang dahsyat dari surga. Bahkan kesehatan kekuatan yang dari surga menyertai engkau dalam engkau merawat anakmu untuk bertumbuh lebih dahsyat lagi, untuk mengenal kasih karunia keselamatan dari Tuhan Yesus. Bapa surgawi, keluarga yang luar biasa ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Bahkan anak yang luar biasa ini, Victory Joshua Simanjuntak, sejak saat ini menjadi bagian dari keluarga ilahi yang tercatat di surga. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Aku punya Tuhan yang besar, yang berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kebenaran darimu. Dan sekarang kami juga punya Tuhan yang menang di dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang ini kami mau duduk diam mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa surgawi, kami menyerahkan hati kami semua ke dalam tamu. Lepaskan hati kami yang lama, gantikan hati kami dengan hati yang baru, hati seorang murid, hati yang adalah tanah yang subur dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga setiap firman yang kami terima berakar dengan kuat, bertumbuh dengan subur, dan berbuah dan lebat dalam kehidupan kami. Semua yang percaya katakan amin. Kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Shalom. Luar biasa. Ini adalah bulan Agustus, jadi kita akan merayakan kemerdekaan Indonesia. Ya. Jadi tema-tema kita di bulan Agustus ini adalah patriotisme. Luar biasa. Nah, yang pertama kita akan belajar mengenai Yesus, Tuhan Yesus sebagai batu penjuru. Apa hubungan dengan patriotisme? Kita akan belajar. Jadi sesuai dengan tema yang diberikan oleh Rayon 18. Bulan Agustus adalah bulan patriotisme, di mana kita akan membahas mengenai seorang yang luar biasa, menjadi dasar kehidupan iman Kristen kita, yaitu Tuhan Yesus.
Minggu ini kita akan belajar mengenai cornerstone atau batu penjuru. Sebelum masuk kepada Tuhan Yesus, kita mesti belajar batu penjuru itu bagaimana. Ya, kita tahu bahwa tanggal 17 Agustus tahun 1945 negara Indonesia merayakan kemerdekaannya. Dari tanggal itu tahun 45 sampai kemudian tahun 2024 sekarang ini sudah 79 tahun bangsa Indonesia merdeka. Dan kita tahu bahwa kemerdekaan Indonesia sepanjang 79 tahun bukan dilalui dengan gampang-gampang saja. Banyak hal yang dilalui semenjak Indonesia merdeka, dimulai dari agresi militer Belanda 1 dan 2, yaitu setelah merdeka diserang lagi dari tahun 47, agresi kedua tahun 48. Kemudian ada perang lagi dengan Malaysia, yaitu menguras tenaga yang luar biasa. Bahkan di akhir pemerintahan Presiden Soekarno itu ada gerakan 30 September tahun 65, pemberontakan PKI. Kemudian setelah itu masuk kepada masa Orde Baru, ya, berjalan dengan baik sampai di puncaknya krisis ekonomi dan politik tahun 97 dan 98. Kita tahu ya, waktu itu krisis politik, kemudian dilanjutkan dengan reformasi. Pak Harto diturunkan dari jabatannya sebagai presiden. Dan pada waktu itu juga ada kerusuhan tahun 98, pembunuhan yang luar biasa di Jakarta. Indonesia banyak mengalami hal-hal yang mengerikan, dahsyat. Tetapi satu persatu semuanya bisa dilalui, tidak membuat Indonesia hancur. Bahkan kita tahu ada banyak konflik di daerah-daerah. Yang pertama ada konflik Ambon dan Poso, ya, tahun 98, 99 sampai 2002. Bapak Ibu pasti mengalami apa coba? Gereja-gereja dihancurkan. Yang konflik di Poso, di Ambon, yang ditutup gereja-gereja di sini. Banyak gereja di Bekasi, Cibitung, ya. Bahkan gereja Cibitung kita ditutup massa. Itu imbas dari konflik agama di Poso dan Ambon. Kemudian gerakan Aceh Merdeka yang kemudian akhirnya damai tahun 2005 pada saat perjanjian Helsinki. Ada juga konflik Papua yang sampai sekarang tidak berakhir. Dan kita tahu terorisme, ada bom Bali tahun 2002 yang memakan korban 200 orang asing, sehingga menjadi perhatian bagi seluruh dunia. Dan yang terakhir sekali, kita melewati masa Covid tahun 2020 sampai 2022. Kita melihat bahwa masa Indonesia berjalan dari tahun 45 sampai tahun 2024 tidak baik-baik saja. Banyak hal yang kita hadapi. Akan tetapi kita bisa melewati. Kenapa? Karena ada batu penjuru, cornerstone dari negara Kesatuan Republik Indonesia. Bapak Ibu Saudara mesti tahu, cornerstone yang pertama adalah Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda itu dilakukan oleh pemuda-pemuda di wilayah Nusantara. Sorry ya, waktu itu belum ada Indonesia. Waktu itu namanya Dutch East Indies, ya, atau Hindia Belanda. Jadi seluruh dunia mengenal daerah Indonesia Nusantara sebagai Dutch East India. Tidak ada Indonesia. Tetapi para pemimpin bangsa kita 17 tahun sebelum tahun 45 sudah mencanangkan namanya Sumpah Pemuda. Dan pada saat itulah, at that time, kata Indonesia baru diperkenalkan. Jadi kita harus tahu bahwa nama Indonesia mulai diperkenalkan tahun 28 dalam Sumpah Pemuda, ketika Indonesia masih dijajah oleh Belanda. Jadi kita tahu cornerstone, peletakan dasar bangsa Indonesia, kata negara Indonesia dimulai dari tahun 28 pada saat Sumpah Pemuda. Ingat ya, waktu itu belum ada Indonesia, belum ada nama Indonesia. Seluruh dunia tidak kenal Indonesia, kenalnya Dutch East India, ya, atau Hindia Belanda. Baru setelah itu Indonesia merdeka, diproklamirkan, yang itulah nama Indonesia pertama kali dikenal secara internasional. Kemudian batu penjuru yang lain apa? Kita tahu adanya Pancasila.
Apa? Satu ketuhanan yang Maha Esa, dua ke satu Indonesia, tiga kemanusiaan yang adil dan beradab, empat kerakyatan yang dipimpin oleh umat kebijaksanaan persatuan dalam permusyawaratan perwakilan, lima keadilan sosial dari seluruh rakyat Indonesia. Sebaiknya seluruh bangsa Indonesia tahu ini, supaya ini menjadi dasar landasan kita bernegara. Dan kemudian Undang-Undang Dasar 45, di dalamnya ada Pancasila. Luar biasa loh. Ketika Indonesia berdiri, Bapak negara kita sudah membuat dasar yang tidak tergoyahkan. Ya, banyak orang berusaha mengganti Undang-Undang Dasar, merubah, mengamandemen Undang-Undang Dasar. Tetapi sampai sekarang mayoritas ya dari pemimpin bangsa menolak. Kita harus tetap memakai cornerstone kita. Dan yang terakhir adalah Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Luar biasa dong. Kita punya 1.700 pulau, kita punya 300 suku bangsa, kita punya 718 bahasa dan berbagai agama dan kepercayaan yang diakui oleh pemerintah. Yang puji Tuhan bahwa sekarang kepercayaan juga diakui oleh pemerintah. Karena suku-suku bangsa di Indonesia tidak memeluk agama tertentu, tetapi mempunyai kepercayaan dan keyakinan. Dan ini diakui oleh pemerintah. Dan inilah cornerstone, batu penjuru yang membuat negara Indonesia tetap kokoh selama 79 tahun. Dahsyat, luar biasa. Sampai sekarang ini. Nah, kita yang ada di Indonesia, kita akan belajar. Kita bagian dari Indonesia dan kita adalah anak Tuhan. Ada amin? Batu penjuru kita apaan sih? Kita belajar. Batu penjuru kita adalah Yesus Kristus. Kita akan baca di dalam 1 Petrus 2 ayat 4 sampai 6. Kita baca secara bersama-sama. 3, 2, 1. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup. Untuk apa? Untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percayanya tidak akan dipermalukan. Itu adalah batu penjuru kita semuanya, anak-anak Tuhan. Kekristenan dibangun atas Tuhan Yesus, tidak ada kata yang lain. Jadi kalau kita akan menilai suatu ada ajaran Kristen dan sebagainya ya, sekarang banyak sekali, lihat aja, apakah gereja itu didasarkan kepada Tuhan Yesus? Kenapa seperti itu? Karena sejak awal ya, Alkitab berkata di dalam Kisah 111 ayat 24, 26, mereka Barnabas dan Paulus tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun yang lamanya, sambil mengajar banyak orang. Itu di Antioquia. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Jadi 2000 tahun yang lalu ada sekelompok orang yang disebut sebagai Kristen. Kenapa mereka disebut Kristen? Kristen ya diambil dari kata Kristianos, bahasa Yunaninya Kristianos. Kristianos itu apa? Kristianos adalah orang yang berafiliasi kepada Kristus atau pengikut Kristus. Jadi 2000 tahun yang lalu ada orang-orang, kelompok orang ya yang mengikuti Kristus dan mereka disebut sebagai Kristen. Dan nama itu melekat sampai sekarang ini kepada kita semuanya. Dan kita ada pengikut Kristus. Ada amin? Ada amin? Amin. Kenapa Kristus? Karena Kristus ada batu penjuru kehidupan kita, batu keselamatan di dalam kehidupan kita. Penggunaan istilah ini menunjukkan bahwa orang-orang yang mengikut ajaran Kristus mulai dikenal dengan nama ini, menandakan apa? Identitas. Kalau tadi ke sini ya, saya lihat di Nyopir bisa lihat, itu orangnya pakai brokat, wah pasti halak kita. Ke gereja, ya, hari Minggu ke gereja. Hari Minggu ke gereja itu identitas ya.
Ya, kalau haji hari Jumat orang pakai baju koko, pakai kopiah, pergi, ya itu mereka saudara kita. Identitasnya adalah agama itu, agama Muslim. Kalau kita hari Minggu rapi, kemudian bareng-bareng berangkat pergi, kita tahu bahwa mereka akan ke gereja. Itu ada identitas. Sampai sekarang pun, ya, kita nyatakan identitas kita adalah pengikut Kristus. Ada amin? Tidak tergoyahkan. Ada amin? 2000 tahun yang lalu ada masyarakat yang berafiliasi kepada Kristus, percaya kepada Kristus, menyebut dirinya Kristen. Sekarang pun 2000 tahun kemudian kita semuanya menyebut nama kita adalah Kristen. Kenapa? Karena kita mengikuti Kristus. Kenapa ini menjadi batu penjuru bagi kita? Yang pertama, karena keselamatan kita ditentukan oleh Tuhan Yesus. Ada ayat yang sangat terkenal, ya, kita baca. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi keselamatan kita bukan dimulai dari manusia. Bukan orang yang ingin selamat, bukan. Manusia tidak tahu keselamatan karena sudah jatuh dalam dosa. Keselamatan diinginkan oleh Allah, oleh Tuhan atas manusia dengan cara apa? Memberikan Tuhan Yesus. Jadi yang mengasihi kita pertama kali adalah siapa? Tuhan. Bukan Tuhan Yesus, Tuhan, Allah Bapa, Lord Father, Allah Bapa mengasihi manusia, sehingga supaya selamat diberikanlah Tuhan Yesus turun ke dunia. Supaya apa? Setiap orang yang percaya beroleh hidup yang kekal. Dan pernyataan ini diulangi kembali oleh Tuhan Yesus dan berkata, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Jadi Tuhan Yesus nyatakan satu-satunya jalan menuju Bapa di surga adalah melalui Tuhan Yesus. Jadi itulah batu penjuru kehidupan kita, orang Kristen. Tidak ada yang lain. Kalau ada orang ngomong, nggak perlu Yesus, hanya Tuhan saja. Mungkin sekarang ada Yahweh saja. Nggak ada. Itu bukan Kristen, bukan pengikut Kristus. Karena Alkitab berkata, satu-satunya jalan menuju kepada Tuhan adalah melalui Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah yang pertama jalan, yang kedua kebenaran, yang ketiga hidup. Keren kan? Jadi kebenaran pun hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Orang baik belum tentu benar, tetapi di dalam kebenaran segala kebaikan akan terjadi. Makanya ajaran Tuhan Yesus berbeda dengan ajaran dunia, bahkan dengan ajaran Taurat. Ajaran Taurat gigi ganti gigi, mata ganti mata. Tuhan Yesus katakan, kasihlah musuhmu, doakanlah setiap orang yang menganiaya engkau. Dan ketika kita melakukan ajaran Tuhan Yesus katakan, kau akan bertemu dengan Bapa di surga. Ada amin? Saya percaya Bapak Ibu Saudara memahami bahwa kita punya batu penjuru yang dahsyat luar biasa. Bahkan oleh Tuhan Yesuslah kita diberi kuasa menjadi anak Allah. Ini yang sering saya ulang-ulang. Tanpa Tuhan Yesus, tanpa kedatangan Tuhan Yesus ke dunia, tanpa kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita tidak bisa menjadi anak Allah. Kita yang menjadi orang yang mencari Tuhan di sini, mencari Tuhan di sana. Tetapi puji Tuhan, Tuhan katakan, semua orang yang menerima Tuhan Yesus, diberinya kuasa supaya menjadi apa? Anak Allah. Yaitu apa? Mereka yang percaya dalam namanya. Siapa orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan percaya kepadanya diberi hak. Nah, luar biasa. Hak itu otoritas, privilege. Sama dengan anak-anak kita di rumah. Itu punya hak atas diri kita. Ya, mana ada anak tetangga tiba-tiba datang ke rumah kita kemudian nyelonong masuk ke kamar? Nggak ada. Hanya anak saya yang masuk ke kamar saya. Naik ke tempat tidur saya, guling-guling. Nggak apa-apa. Ya, hanya anak saya yang ketika saya lagi mimpin rapat tiba-tiba datang nyolek-nyolek, Pak bagi duit dong. Hanya anak saya. Sama dengan Tuhan. Hanya anak Allah yang punya hak nyolek-nyolek Bapa di
surga. Makanya jangan segan-segan kepada Bapa surga, karena apa? Engkau adalah anak-anak Allah. Mulai sekarang belajarlah menjadi anak Allah. Tuhan itu adalah Bapa kita. Kita bisa ngomong apa saja kepada Bapa kita, seperti kita kepada orang tua kita sendiri. Saya dulu berpikir bahwa Bapa itu kudus. Ya, dahsyat, betul, that's right. Tetapi Tuhan nyatakan bahwa aku adalah Bapamu. Kalau kau mengatakan bahwa aku kudus, kemudian kau jadi jauh, kemudian takut, itulah yang akan terjadi. Karena Alkitab berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Kalau kita memperlakukan Tuhan sebagai Allah yang besar yang jauh, Dia menjadi Allah yang besar yang jauh. Tetapi kalau kita mengikuti kata Tuhan Yesus, Dia adalah Bapa, maka Dia adalah Allah yang dekat. Kita belajar, Bapak kita itu dekat, bisa nyolek-nyolek. Bapak tolongin dong, bantuin dong. Bagi duit bisa, bagi duit dong. Oke ini, nggak apa-apa. Doa itu doa. Saya biasa doa dengan santai sekali, seperti doa saya ngomong sama Bapak saya. Karena hubungan saya dengan Bapak tiap hari terbangun dengan baik. Bapak ibu saudara juga silakan belajar. Kamu mempunyai Bapa di surga yang dahsyat luar biasa. Engkau adalah anak-anak Allah melalui Tuhan Yesus. Ada amin? Ada satu hal yang luar biasa. Ketika kita menjadi anak Allah, Tuhan minta supaya apa? Kita melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan Yesus. Ya, ingat Tuhan Yesus sekarang sudah tidak ada di dunia. Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang luar maha kuasa. Dan sekarang tugas itu diberikan kepada kita. Bahkan ketika kita baca Alkitab, ada rasul, ada nabi, sekarang semuanya sudah tidak ada. Digantikan siapa? Digantikan dengan Bapak, Ibu, dan Saudara dan saya. Tugas kita apa? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, kepada Tuhan Yesus, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Jadi sekarang tugas kita adalah melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan Yesus yang waktu itu ada di dunia. Makanya kita baca Alkitab. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, itu yang kita kerjakan sekarang ini. Ada amin? Itu adalah bagian Bapak, Ibu, dan Saudara dan saya. Ketika kita bekerja, kita lakukan pekerjaan Tuhan Yesus. Ketika kita sekolah, kita studi, kita melakukan pekerjaan Tuhan Yesus. Kita sampaikan firman Tuhan dengan baik. Kita menjadi Alkitab yang terbuka bagi semua orang. Sehingga orang tahu di pekerjaan yang banyak, yang besar ini, ada anak Tuhan satu, semua orang lihat, orang Kristen itu keren. Ya, orang Kristen itu setia, rajin, bisa dipercaya. Ketika kita bersekolah, kita studi, di sekolah, di kampus itu semua orang lihat, oh dia orang Kristen. Sama seperti 2000 tahun yang lalu, ya, semua orang masa itu menyebut dia adalah Kristen, Kristianos. Dan sekarang kita pun disebut itu orang Kristen. Kalau pengikut Kristus tentunya tidak akan memalukan siapa yang diikuti. Ya, kalau kita jadi penjahat, ya pembohong, tukang ngemplang dan sebagainya, ya kita bikin malu pengikut kita dong. Ya. Kita bikin malu kepada Kristus. Apapun yang kita lakukan untuk Tuhan. Bahkan Tuhan katakan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Artinya apa? Kita bisa melakukan apapun minta kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus akan berikan karunia-karunia yang lebih dahsyat. Ada amin? Amanat Agung berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya. Ini amanat diberikan tetap berlaku sampai sekarang ini. Dan Bapak Ibu Saudara dengan caranya sendiri tidak bisa sama. Setiap orang punya ladang pelayanannya sendiri, punya tempat bersaksinya sendiri. Lakukanlah kesaksian di dalam hidupmu. Apapun yang kau lakukan, nyatakan, aku orang Kristen. Aku bisa berhasil karena Tuhan yang memberkati aku. Kalau engkau juga ingin diberkati, ikut dong sama Tuhan Yesus yang luar biasa.
Itu adalah cara kita bersaksi, menunjukkan bahwa kasih Tuhan terjadi atas kehidupan kita. Bahkan lebih dari itu dikatakan, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Luar biasa. Kuasa itu tetap ada pada Bapak Ibu Saudara sampai sekarang ini. Tidak usah khawatir, tidak usah takut ketika menghadapi apapun, tetapi nyatakan di dalam doa. Karena kuasa itu juga harus dipelajari, kuasa itu juga harus dipraktekkan. Saya dulu juga gitu, mau doain orang takut, apalagi orang kesurupan, ngeri, takut. Mending panggil itu tokoh agama yang lain untuk doain. Karena mereka biasa ngusir setan. Gitu. Tapi ternyata Tuhan enggak, kamu yang harus ngusir setan. Dan ketika kita makin paham di dalam firman Tuhan, kita tahu roh Tuhan yang ada dalam diri kita lebih besar daripada semua roh yang ada di dunia. Jangan bangga kalau di rumahmu ada roh-roh yang gentayangan. Di rumahku ada kuntilanak. Jangan bangga, ya. Ikat usir dalam nama Tuhan Yesus. Karena ada anak Tuhan tinggal di rumah itu. Bapak Ibu Saudara yang kantornya ada penampakan, doakan, usir dalam nama Tuhan Yesus. Karena semua roh-roh itu kerjanya apa? Yohanes 10, mencuri, membunuh dan membinasakan. Dari dia datang itu mencuri, bunuh. Bikin orang berantem, bikin rumah jadi panas, bikin suami istri berantem, anak-anak jadi berantem. Jadi suci kuduskanlah rumahmu, suci kuduskanlah pekerjaanmu, supaya engkau diberkati. Ada amin. Bahkan di dalam nama Tuhan Yesus kita bisa minta apapun. Tuhan Yesus katakan, apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Minta dalam nama apa? Tuhan Yesus. Maka orang Kristen di seluruh dunia kalau berdoa selalu diakhiri dengan dalam nama Tuhan Yesus. Aku ikat hancurkan roh setan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati anakku sembuh sehat dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati pekerjaanku dalam nama Tuhan Yesus. Karena apa? Apa saja yang diminta di dalam nama Tuhan Yesus akan dikabulkan. Tujuannya apa? Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Ada amin? Ya. Ada amin? Lakukan itu bagianmu. Kita semuanya bisa minta apapun juga dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Belajar, praktek, apa saja. Ini tanaman saya kok mati nih. Tuhan, tanaman saya tumbuh lagi, sehat. Dalam nama Tuhan Yesus. Tanamannya tumbuh lagi. Ada dogi di rumah. Kok sakit-sakitan. Dogi mau sembuh, sehat, kuat. Dalam nama Tuhan Yesus, sehat. Itu bukan lelucon, itu bukan joke. Itu pengalaman hidup saya. Ya. Kita punya anjing, kita doain setiap hari. Ada sakit sembuh, tanaman-tanaman tumbuh subur. Kenapa? Saya juga belajar dari anak-anak Tuhan yang punya perkebunan, yang punya pertanian. Mereka ngomong, doakan satu persatu. Mereka akan sembuh, mereka akan sehat, mereka akan kuat. Tanamannya nggak kena hama. Yang lain kena hama, tanaman ini tidak. Kenapa? Diminta dalam nama Tuhan. Apalagi kita semua yang bertekun dalam firman. Ada amin? Bahkan Tuhan katakan, nama Tuhan Yesus berkuasa. Filipi 2 ayat 9 dan 10 dikatakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya apa? Dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Batu penjuru iman Kristen, kehidupan orang Kristen adalah Tuhan Yesus. Karena namanya dahsyat, namanya berkuasa. Pengalaman saya pribadi, ya, di kantor zaman dahulu kala, ya, ketika kita bikin perusahaan yang baru, itu seperti biasa banyak orang kesurupan. Ya, kalau kesurupan ular, dari satu nih kesurupan. Ya. Dulu saya nggak tahu gimana caranya, ya. Tetapi kemudian Tuhan katakan, kamu yang harus doakan mereka. Sambil ngeri-ngeri doain. Gimana doanya? Ya.
Karena itu awal-awal saya melayani Tuhan. Dan ternyata dari situ Tuhan nyatakan nama Yesus itu berkuasa. Di dalam iman kepada Tuhan Yesus, kalau katakan, hei engkau setan, engkau aku ikat usir dalam nama Tuhan Yesus, langsung lenyap. Lama-lama yang kesurupan sedikit. Sekarang tidak ada lagi. Ya, bahkan sekarang ini kadang malam-malam saya ditelepon, bukan dari kantor, tapi dari orang yang dari ini perusahaan. Kalau dia pulang ke rumah ada tetangganya kesurupan, telepon, ini tetangga saya kesurupan. Lah tetangga kan dipanggil aja tokoh agama kan, gitu. Sudah, tapi nggak kelar-kelar. Luar biasa kan? Dan itu real. Tanya Bu Indri. Wah, ketika saya speaker teriak, ya, oh ini ngeri, aduh ngeri. Enggak apa-apa, ini cuma setan-setan biasa. Tempel di telinganya, saya berdoa. Engkau roh setan, aku ikat hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus dan engkau tidak kembali lagi. Setannya pergi, orangnya sehat lagi. Ada amin? Nama Yesus, nama yang berkuasa di bumi dan di surga, nama di atas segala nama. Kita bisa minta apapun dalam nama Tuhan Yesus, dan Bapa Surgawi akan mengabulkan apalagi terhadap setan-setan seperti itu. Ikat dalam nama Tuhan Yesus, maka dia akan pergi. Tidak ada satupun yang lebih besar dari nama Yesus. Ada amin? Itu bagian kita, bagian Bapak Ibu Saudara dan saya. Praktekkan saja. FGC, ya, The House of Miracles and Salvation. Mungkin ada kesaksian Pak Simorangit? Enggak? Oke, silakan. Tadi ngobrol-ngobrol, saya ada kesaksian. Oke. Opung kita luar biasa. Kita beri ucapan syukur kepada Tuhan. Oh, mau nyanyi dulu. Opung mau nyanyi dulu. Oke. Silakan Opung. Shalom. Shalom. Yang lalu saya ceritakan pengalaman. Wah, nyanyi dulu lah ya. Nyanyi dulu. Kan berita kan. Nearer, my God, to thee. Nearer to thee. And thou with me across and sing, Lord, my song shall be nearer, my God, to thee. Nearer, my God, to thee. Nearer to thee. Shalom. Dan saya bercerita masih cerita tentang istri. Jadi si setan itu rupanya sudah bosan menguji atau mengajak sama istri itu. Jadi dia sudah kuat. Jadi masalah itu jadi terbaik lah ke saya, jadi parah lagi. Jadi begitu kejadiannya itu, kelihatannya ini musuh ini tidak ada gentarnya gitu. Terus saya cobalah kepimpinannya.
rupanya si musuh saya ini sudah kasih kode, kalau datang begini-begini jangan dilayani ya, kira-kira begitu barangkali ya. Jadi saya sudah ke sana, saya mau ketemu dengan komandan. Wah, nggak ada komandan. Sepertinya omongannya itu memancing saya supaya saya marah, supaya gampang menyerah gitu ya. Saya tunggu aja di luar begitu. Ternyata si komandannya ini mau tugas ke tempat lain. Terus begitu muncul, saya bilang, oh mas, kasih masuk ke saya itu. Saya kasih tahu dalam masalah ini, anak buahnya bapak tidak beres, semua ke tetangga musuhnya dia. Rupanya sudah simpati apa ini, kasih kode. Jadi musuh saya ini sebenarnya dia orang Sunda, tapi bahasa Cina pintar banget bergaul. Jadi berjanjilah komandannya ini waktu itu kita datang ke rumah, tunggu aja sih ya, pokoknya percaya sama saya. Ya, oke. Terus kita pulang. Terus pergi lagi saya sama siapa itu? PM. Ini kebetulan buka pintunya begini, dilihat saya. Terus begini. Saya Pak Ibu, dia rupanya kurang keras barangkali, sampai tidak ada perubahan. Saya masih ingat itu anak buahnya itu Theo Soekarno, panggil Theo Soekarno. Sudah selesai nih apa masalahnya ini, lupa. Kalau lewat hari ini saya makan kau ya, orang capek itu, kemudian itu terus dikasih. Selesai hari itu, dan disitu juga kelihatannya tidak lagi dia gondong lain. Orang-orang nakal-nakal aja dia. Saya waktu itu ada mobil, tapi mobil open car di tempatan. Jadi saya itu kalau keluar, saya tidak mau kalau memang tempatnya sepi. Nanti pasti dikeroyokin saya, karena laporan saya itu di polisi sudah banyak sekali. Malah polisi mengatakan, kok selalu masalah? Saya tidak bisa menjawab itu lagi. Lalu buka nih, terus kita pulang. Jadi saya bikin lagi surat kaleng waktu itu sama Pangdam. Saya bikin di situ, inilah suku kita ini yang tidak beres, semua kami tetangga. Bagus salah dengan mereka katanya. Mungkin termasuk salah satu itu penilaiannya ya. Jadi ada waktu perubahan. Terus kalau kita kebun sudah diikuti anak buahnya, tentu saya tidak layani. Malamnya itu rumah itu dilemparin. Wah, siang terganggu, malam terganggu. Ini terlihat waktu sudah tidak tenang. Jadi apa yang saya mau lakukan ini? Kalau begitu terus waktu itu saya mimpi Presiden Soeharto minum di warung kita di Sumatera, karena orang kedua kita itu kan punya warung kopi dengan apa namanya itu kebutuhan pokok. Jadi waktu itu malah memaki saya. Mimpi sial ini gitu kan. Jadi saya anggap tidak ada begitu. Baru mimpi lagi anjing ini punya anak. Saya tangkap ini anjing ini langsung mati. Tapi anak ini terus pukul. Wah, saya curiga, jangan istri saya yang anjing. Yang sudah pasti memang ibunya satu, anaknya satu, tidak tahu saya anaknya yang mana. Tapi lama-lama akhirnya dia tahu itu istri dari musuh saya ini. Dia waktu itu sebenarnya kita itu suruh dibawakan di rumah, tapi sayangnya ini rupanya yang tidak beres, menjadi semua. Jadi waktu itu seperti yang saya bilang itu bagiannya istri taklim, saya
suruh dijual supaya kita ke Sumatera. Jadi orang tua itu kalau istri itu senang banget, maunya cepat-cepat. Nanti bersambung. Makasih. Oh, kita ucap syukur. Jadi ceritanya si Opung ini adalah keluarganya yang dalam pergumulan ya. Ada orang yang menyerang beliau dan dia selalu dilindungi Tuhan. Minggu sebelumnya tentang diserang roh jahat. Kemudian Tuhan lindungi. Kalau sekarang adalah diserang dengan secara fisik dan Tuhan juga tetap melindungi. Ada amin. Kita bicara dengan ini adalah kesaksian yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Tiap orang punya kesaksiannya sendiri-sendiri. Tapi saya percaya bahwa ketika kita dalam Tuhan, Tuhan menjaga kita. Ada amin? Ada amin? Saya undang Bapak Ibu yang berdiri. Saya panggil tim. Bukan. Perjamuan kudus. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita siapkan roti kita. Bagi yang belum terima, tolong bisa menghubungi Asyir ya. Di roti kita ada ayat seperti biasa. Tolong diperhatikan, ayatnya berbeda-beda. Jadi ini ada khusus untuk Bapak Ibu Saudara dan saya. Ayat yang saya terima adalah permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Amsal 9 ayat 10. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami semuanya akan menerima tubuh dan darah putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Tapi sebelum itu ya Bapa, kami menyerahkan tubuh, jiwa, roh dan bebas kami di hadapan-Mu. Suci kuduskan kehidupan kami. Ampuni dosa-dosa kami sepanjang waktu sampai sekarang ini, supaya kami layak di hadapan-Mu. Ampuni dosa pikiran kami, perkataan kami. Ampuni dosa kehidupan kami. Apapun yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan-Mu, Tuhan ampuni. Sekarang tiap-tiap orang mengaku dosa di hadapan Tuhan. Terus ucapan dalam hatimu, dosa-dosamu sepanjang engkau akui di hadapan Tuhan. Roh Kudus dalam dirimu akan menyingkapkan semua yang tersembunyi. Ucapkan di dalam hatimu dosa-dosamu. Lihat ya Bapak, semua anak-anakmu sebelum menerima perjamuan kudus mengaku dosanya di depan. Engkau tahu ke dalam isi hati mereka. Bahkan sebelum mereka berkata-kata, Tuhan sudah mengetahui. Dan sekarang ini firman Tuhan terjadi atas kehidupanmu. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, Tuhan membuat putih seperti salju. Sekalipun merah seperti ikan kesumba, Tuhan membuat putih seperti bulu domba. Tuhan tidak mengingat dosa dan kesalahanmu, tetapi Tuhan mengampuni engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Dan sekarang ini Tuhan Allah Bapa melayakkan engkau sekarang ini untuk masuk di dalam perjamuan kudus. Sekarang angkat rotimu tinggi di atas kepalamu. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tuhan Yesus, di tangan kami ada roti yang terpecah-pecah. Persatukan roti ini dan kuasa tubuh Kristus yang sudah terpecah-pecah bagi penebusan dosa umat manusia. Sehingga pada saat kami makan, tubuh kami yang lama, yang penuh sakit, penyakit, cacat, celah, dosa, kutuk kematian, kehancuran, kegagalan, kesialan digantikan dengan kuasa tubuh Kristus yang suci, murni, kudus, sehat, kuat, tak bercacat, bercela, penuh kuasa yang dahsyat dari surga. Persatukan roti ini dengan kuasa tubuh Kristus, sehingga pada saat kami makan, firman Tuhan terjadi atas kehidupan kami. Oleh belur-belurmu kami menjadi sembuh. Engkau miskin supaya kami menjadi kaya. Engkau menderita supaya kami bersuka cita. Bahkan engkau mati supaya kami memperoleh hidup yang kekal. Tubuh Kristus, makanlah dalam nama Yesus.
Sekarang kita angkat cawan kita. Firman Tuhan berkata, demikian jua yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini ada perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Tuhan Yesus, di tangan kami ada cawan berisi anggur. Persatukan anggur ini dan kuasa darah Kristus yang sudah tertumpah bagi penebusan dosa umat manusia. Sehingga pada saat kami minum darah kami yang lama, yang penuh sakit, penyakit, cacat, celah, dosa, kutuk, kematian, kehancuran, kecemaran, kegagalan, kesialan, digantikan dengan kuasa darah Kristus yang suci, murni, kudus, siap, kuat, tak bercacat, bercela, kekal di dalam nama Tuhan Yesus. Persatukan anggur ini dengan kuasa darah Kristus, sehingga pada saat kami minum, darah Kristus menyuci, kuduskan kehidupan kami, sehingga kami punya roh yang menyala-nyala, semangat yang baru, damai sejahtera, sukacita, iman, pengharapan, dan kasih yang melampaui segala hal. Darah Kristus menyuci, kuduskan, dan memberkati kehidupan kami, sehingga kami punya roh yang menyala-nyala dan semangat yang baru, untuk menjadi pelaku firman Tuhan yang tak dan sia, selalu lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Darah Kristus menjadi tutup pendamaian bagi kami, sehingga kami bisa bertemu dengan Tuhan Yesus dalam rapture, bahkan bertemu dengan Allah Bapa dalam kemuliaan kekal di surga. Darah Kristus, minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Kita beri ucapan syukur kepada Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih luar biasa. Terima kasih. Dari Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus menyertai kami. Karena tubuh kami sudah diperbarui oleh tubuh Kristus. Darah kami sudah disuci kuduskan oleh darah Kristus. Kuasa dari surga sekarang menjamah engkau. Semua yang terbeban berat diangkat dalam nama Kristus. Semua yang sakit disembuhkan dalam nama Kristus. Semua yang dalam pergumulan hidup diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Bahkan sejak saat ini Tuhan Yesus, Roh-Nya yang ada di dirimu terus menyala-nyala dengan dahsyat. Tubuh dan darahmu yang suci kudus oleh karena tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus sekarang menyempurnakan kehidupanmu, membuat kamu menjadi manusia yang baru. Tuhan memberkati kau, menyertai kau. Apapun yang kau lakukan, Tuhan berkati. Tuhan memberkati usahamu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati masa depanmu di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kau menjadi berkat bagi banyak orang di dalam nama Tuhan Yesus. Ya Bapa, terima kasih. Tuhan Yesus terima kasih. Roh Kudus terima kasih. Haleluya. Amin. Kita masih tetap berdiri. Kita akan membawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Seperti biasa, awal bulan kita akan memberikan persembahan persepuluhan kepada Tuhan. Firman Tuhan kita ambil dari Maleakhi 3:10. Bawalah seluruh persembahan-persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan,
supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membuka bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Aku akan menghadi bagimu belalang-belalang, supaya jangan dihabisnya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Mari kita bawa persembahan persepuluhan ini kepada Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, di tangan kami ada persembahan persepuluhan yang sudah kami persiapkan sepanjang bulan ini. Bapa Surgawi, kami percaya bahwa setiap firman Tuhan sejak saat ini terjadi atas kehidupan kami. Kami akan dicurahkan berkat sampai berkelimpahan. Semua hasil pekerjaan kami diberkati berlimpah-limpah, dan segala bangsa akan menyebut kami berbahagia, sebab kami akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, maka sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, maka sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita melihatkan pengumuman sepekan. Shalom saudara, minggu ini kita akan belajar mengenai tema kami segenap jemaat dan pekerja GBI FGC Metran Cibitung mengucapkan terima kasih atas firman yang telah disampaikan oleh hambanya. Berikut kami akan sampaikan jadwal GBI FGC dalam sepekan. Ibadah raya setiap hari Minggu pukul 10 pagi di tempat ini, disertai dengan ibadah sekolah minggu. Ibadah kul setiap hari Jumat di tempat ini, mulai pukul 7.30. Mari kita hadiri bersama-sama. Menara doa setiap hari Senin sampai Sabtu di tempat ini, dimulai pukul 7 malam dan terbuka bagi semua jemaat Tuhan. Kami menyambut jemaat Tuhan yang pertama kali beribadah di tempat ini. Kami mengundang untuk mengikuti ibadah di minggu-minggu selanjutnya. Demikian pengumuman sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kami mengundang bagi Bapak Ibu yang berulang tahun sepanjang bulan Agustus, boleh melambaikan tangannya. Haleluya. Kita berdoa untuk saudara kita yang berulang tahun. Kita angkat tangan kita. Tuhan, terima kasih ada saudara-saudara kami yang sekarang berusia tambah 1 tahun. Tuhan berikan berkat damai sejahtera, sukacita, umur panjang di tangan kanan. Di tangan kiri ada kehormatan, kemuliaan, damai sejahtera menyertai engkau. Tuhan menambah-nambahkan berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan, dan kehormatan sampai selamanya. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya
baru pertama beribadah di tempat ini cukup melambaikan tangannya. Haleluya. Terima kasih. Selamat datang. Mari kita mengakhiri ibadah kita ini. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terima kasih kami mengucap syukur ya Tuhan, ibadah raya pada siang hari ini Tuhan, dari awal pertengahan sampai selesainya ya Bapa. Oh Tuhan, dalam lindungan kasih-Mu ya Bapa, dalam penyertaan-Mu ya Bapa, kami boleh Tuhan menikmati hadirat-Mu, kami boleh menikmati sukacita yang Tuhan limpahkan atas setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih terlebih kami sudah menerima kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Bila firman-Mu itu menjadi kekuatan, menjadi harapan yang baru di dalam kehidupan kami, karena kami punya batu penjuru yaitu Tuhan Yesus yang selalu ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa bagi Tuhan hamba-Mu, kepala kami yang sudah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau berkati ya Bapa, berkati kesehatannya, berkati pekerjaannya, berkati Tuhan Yesus pelayanannya Tuhan. Engkau berkati juga Tuhan Ibu Gembala kami Ibu Indri dan ketiga putra putrinya Tuhan. Engkau pakai keluarga ini lebih dan lebih lagi, pengurapan yang baru ya Tuhan. Oh Tuhan, hikmat melipat dari Allah, dari Bapa surgawi turun atas hamba-Mu ya Tuhan. Engkau berkati ya Bapa, Engkau berkarya atas keluarga hamba-Mu Gembala kami di tempat ini ya Bapa. Di dalam penggembalaannya Tuhan, Pak Indri dan keluarga Tuhan, Engkau berkati ya Bapa. Engkau pakai lebih dan lebih lagi ya Tuhan, untuk menjadi mentor kami, untuk menjadi Tuhan penasihat kami di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya keluarga besarnya Tuhan memberkati juga. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi Gembala pembina kami Pak Insinyur Niko Notoroharjo beserta Ibu Hermin, keempat wakilnya, keluarga besarnya Tuhan. Engkau berkati, pakai Tuhan hamba-Mu ini Tuhan menjadi alat-Mu untuk memberkati bangsa-bangsa ya Bapa. Juga Karayan 18 Gembala kami Pak Andi Markus, juga Ibu Gembala Putanti Tuhan, keempat wakilnya, kedua putranya Tuhan. Engkau berkati ya Bapa. Cabang ranting yang ada di Rayon 18 Tuhan, Engkau berkati, pakai Tuhan. Oh Tuhan, lebih dan lebih lagi untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa ya Tuhan buat jemaat-Mu yang hadir pada saat siang hari ini. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati ya Bapa, keluarga demi keluarga. Oh Tuhan, suami istri Tuhan Engkau berkati, apa saja yang dikerjakan Tuhan Engkau buat berhasil. Pekerjaannya Tuhan Engkau berkati ya Bapa, anak-anaknya di dalam studinya Tuhan Engkau berkati ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih juga yang mengambil bagian Tuhan pelayanan pada siang hari ini, WL Singer, imam musik Tuhan, multimedia Tuhan, Aser Kolektan, guru-guru sekolah minggu Tuhan Engkau berkati, keamanan Tuhan Engkau berkati. Berikan kami hati yang taat Tuhan, berikan kami hati yang tunduk kepada pimpinan, kepada Allah ya Bapa, di dalam nama Yesus. Tuhan mampukan setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan.
Tuhan berkati bangsa kami, damailah Indonesiaku, damailah negeriku. Berkati para pemimpin kami ya Tuhan, presiden, wakil presiden, dan seluruh jajaran pemerintah, baik yang tertinggi sampai terendah, bahkan sampai RT RW, Polri, ABRI. Tuhan Engkau berkati, berikan roh takut akan Tuhan, berikan roh kebijaksanaan yang dari Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami juga berdoa ya Bapa, oh Tuhan Yesus, buat persembahan yang sudah kami berikan, baik ucapan syukur maupun oh Tuhan perpuluhan milik-Mu Tuhan. Engkau berkati setiap kami. Kami percaya Engkau akan mengembalikan 30, 60 bahkan 100 kali ganda. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan jemaat-Mu diberkati, dan kami sebentar jemaat-Mu hendak pulang Tuhan. Kami percaya penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, sukacita damai, oh Tuhan senantiasa menyertai jemaat-Mu di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, dan kami akan diperlengkapi doa berkat oleh gembala kami. Dan sebelumnya kami mau bersama-sama doa Bapa kami. Namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kembalilah ke dalam kenyataan hidupmu. Engkau adalah biji mata Tuhan. Roh Allah ada padamu. Batu karang penjuru gereja, batu penjuru itu ada dalam kehidupanmu sebagai dasar iman yang teguh, yaitu nama Yesus yang berkuasa di bumi dan di surga. Pergunakan kuasa itu untuk melayani semua orang, untuk menyampaikan kasih Tuhan bagi semua orang. Dan untuk itulah engkau menerima berkat. Angkat kedua tanganmu dan aminkan setiap perkataan berkat ini. Tuhan memberkati engkau. Tuhan memberkati suamimu, istrimu, anak-anakmu, cucu-cucumu. Tuhan memberkati kehidupanmu dan finansialmu. Tuhan memberkati studi dan sekolah anak-anakmu. Tuhan memberkati pekerjaan dan usahamu. Tuhan memberkati apapun yang kau lakukan. Segala rencanamu dibuat Tuhan berhasil. Kasih karunia dari Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kehidupanmu dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang 2 kali menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang sudah diberkati dan percaya katakan amin.